Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang di sini kita akan membahas mengenai materi fungsi inverse ya. Oke, sekarang di sini fungsi inverse. Fungsi inverse itu apa sih? Jadi fungsi inverse itu adalah fungsi kebalikan ya. Jadi fungsi kebalikan kayak gitu. Maksudnya gimana? Jadi gini. Misalkan di sini ada sebuah fungsi, ini himpunan gitu ya, himpunan A, di sini himpunan B, gitu. Nah, kemudian di sini misalkan disambungkan atau direlasikan dari himpunan A ke himpunan B itu disebut fungsi, misalkan ya. Nah, misalkan ini fx. Nah, yang dimaksud dengan fungsi inverse itu berarti kebalikannya. Berarti kalau fx itu himpunan A ke himpunan B, nah kayak gini. Nah, kalau inverse itu berarti kebalikannya, berarti dari himpunan B ke himpunan A. Nah, itu namanya fungsi inverse gitu. Jadi kebalikan dari fungsi yang aslinya. Lambangnya kalau misalkan dari A ke B itu fx, nah berarti inverse dari fx itu adalah f. Nah, lambangnya itu kayak pangkat -1 di atas kayak gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi fungsi kebalikan tadinya dari A ke B menjadi dari B ke A seperti itu. Oke, sekarang gimana ini untuk menyelesaikan atau langkah-langkah untuk mengetahui gimana cara menyelesaikan fungsi inverse kayak gitu ya. Nah, untuk langkah-langkah fungsi inverse, untuk langkah-langkah menyelesaikannya itu gampang sebenarnya ya. Di sini ada 3 langkah yang saya rangkum. Yang pertama, untuk menyelesaikannya, yang pertama si fungsinya itu dimisalkan oleh y. Jadi dimisalkan si fx-nya itu oleh y ya. Jadi si fx-nya diganti oleh y. Misalkan fx sama dengan sekian menjadi y sama dengan sekian. Seperti itu ya. Kemudian setelah diganti fx-nya oleh y, langkah kedua, nah, oleh kita dibikin atau dibuat menjadi x sama dengan, menjadi x sama dengan sekian. Jadi tadinya y sama dengan sekian, biasanya ada x-nya di belakangnya. Nah, tapi langkah kedua dibikin x sama dengan sekian ya. Nah, kalau misalkan udah x sama dengan sekian berarti misalkan ini x sama dengan sekian. Nah, di sini di ruas kanan berarti jangan ada x lagi. Jadi si x semuanya dipindahkan ke ruas depan kayak gitu ya. Atau lebih jelasnya nanti di contoh soal. Kemudian yang ketiga, setelah dibuat x sama dengan sekian, langkah ketiga diganti lagi atau ganti atau ubah ya, ganti aja. Ganti lagi setiap y dengan x. Nah, kayak gitu ya. Jadi ganti setiap y dengan x. Jadi langkahnya cuma 3 ini aja. Nah, biar lebih jelas seperti apa, kita masuk ke contoh soal aja ya. Nah, misalkan di sini contohnya, misalkan jika fx, jika fx itu sama dengan x dibagi x tambah 2, misalkan kayak gitu ya. Nah, dengan x-nya ini, dengan ininya ya, ini yang penyebut di bawah itu tidak boleh menjadi 0 gitu ya. Nah, jadi x-nya ini gak boleh min 2 gitu ya. Tentukan inverse-nya. Nah, ini syaratnya dengan x-nya itu tidak boleh min 2. Karena kalau x-nya di sini min 2 jadi bawahnya 0 gitu kan, jadi nggak bisa ini ya. Tapi di sini ini abaikan aja sebenarnya kalau ada soal kayak gini, yang ininya abaikan aja karena ini merupakan keterangannya aja biar yang penyebutnya itu tidak menimbulkan 0 ya. Nah, yang ditanyakan tentukan inverse-nya. Tentukan inverse-nya. Gitu. Nah,
Nah, berarti sekarang kita langsung aja mengacu ke langkahnya. Katanya langkah pertama dimisalkan fx-nya itu dengan y. Nah, kan ini soalnya ya. Nah, ini soalnya. Katanya dimisalkan fx-nya itu dengan y. Jadi, si fx-nya diganti oleh y. Berarti di sini tadinya fx sama dengan, berarti di sini y sama dengan x per x ditambah 2. Seperti itu. Ya, jadi fx-nya diganti oleh y. Nah, kemudian langkah kedua dibuat X sama dengan. Nah, berarti kalau dibuat X sama dengan, kan berarti ini mah Y sama dengan. Nah, sekarang mau dibalikin menjadi X sama dengan. Nah, berarti di sini, karena ini pecahan, kita di sini per 1 aja. Jadi, kali silang gitu aja ya. Berarti di sini, gimana? X dikali 1, X sama dengan Y kali X, XY, Y kali 2, plus 2Y. Kayak gitu kan. Nah, di sini, ini belum menjadi X sama dengan, walaupun ini adalah X sama dengan, tapi di sini belum menjadi X sama dengan. Kenapa? Karena di ruas kanan itu masih ada X di sini, jadi si X-nya harus terpindahkan semua ke depan ya. Berarti gimana cara memindahkannya? Bagaimana cara menghilangkan X yang ada di sini? Berarti kita pindahkan di sini ya. Berarti di sini X dikurangi, nah X yang ini X Y ya sama dengan 2Y. Jadi gitu kan. Nah, di sini ada X, di sini ada X, kita keluarkan X-nya, sederhanakan. Berarti di sini X bagi X1, min X Y dibagi X, berarti min Y, sama dengan 2Y, kayak gitu ya. Nah, berarti untuk menjadi X sama dengan itu tinggal yang ininya dipindahin aja, berarti X sama dengan 2Y, ini kan perkalian, berarti ini pindahin ke bawah, jadi pembagian, jadi 1 dikurangi Y. Nah, ini udah menjadi X sama dengan, karena di sini udah nggak ada lagi X, kayak gitu ya. Nah, ini langkah 2 udah sampai sini, karena udah menjadi X sama dengan. Nah, sekarang ke langkah 3, Y-nya diganti dengan X lagi, kayak gitu. Nah, si Y yang di sini diganti dengan X lagi. Nah, tapi si X yang di sini udah menjadi F inverse X, kayak gitu. Jadi, di sini jadi F inverse X itu sama dengan ini ganti oleh X lagi. Nah, langkah ketiga ganti Y dengan X. Jadi 2 ini diganti oleh X per 1 dikurangi ini diganti oleh X. Nah, jadi seperti inilah hasil inverse-nya ya. Gampang kan? Ya, jadi 3 langkah aja ya. Langkahnya 3 langkah. Ini juga gampang enggak sebenarnya ya. Oke, ini untuk contoh yang pertama. Biar lebih paham lagi, mari kita ke contoh selanjutnya. Oke, sekarang kita ke nomor 2, ke contoh nomor 2. Nah, di sini katanya tentukan inverse dari fungsi fx sama dengan 3x ditambah 5. Seperti ini ya. Ini lebih gampang dari yang tadi. Udah, sekarang kita langsung aja ke langkah-langkahnya. Yang pertama dimisalkan fx-nya dengan y. Berarti di sini tadinya fx menjadi diganti oleh y. Jadi y sama dengan 3x plus 5. Kayak gitu aja ya. Nah, kemudian dibuat x sama dengan. Nah, kalau dibuat x sama dengannya udah berarti 5-nya aja pindah ke depan. Kayak gitu, tadinya positif menjadi negatif. Berarti Y min 5. Kayak gitu kan. Ini 3X. Kayak gitu. Biar X sama dengan berarti ini kan 3X sama dengan. Tapi biar di sini kan mintanya sampai X sama dengan berarti 3-nya dipindahkan. Ini perkalian, pindahkan aja ke sini. Jadi pembagian. Jadi Y min 5 per 3 itu sama dengan X. Udah, ini udah X sama dengan ya. X sama dengan Y min 5 per 3. Seperti itu ya. Nah, kemudian ganti Y-nya dengan X. Nah, berarti di sini si Y-nya diganti lagi dengan X. Tapi ini udah menjadi, ini langkah ketiga ini udah menjadi F inverse-nya ya. Berarti di sini F inverse X sama dengan, nah ganti hasil yang ini si Y-nya oleh X. Berarti X min 5 per 3. Nah, jadi hasilnya tinggal seperti itu aja. Oke, gampang ya. Nah, sekarang ke nomor 3. Nah, ini ada akar. Tentukan inverse dari fx sama dengan akar 4
dari 2x ditambah 3 ya. Walaupun soalnya akar-akaran seperti ini, tapi langkahnya sama aja ya, langkahnya tetap ketiga langkah ini. Oke, sekarang untuk langkah pertama ganti fx-nya dengan y. Berarti di sini y sama dengan akar 4 dari 2x plus 3. Kayak gitu kan. Nah, sekarang langkah kedua itu buat x sama dengan, menjadi x sama dengan. Nah, gimana caranya biar menjadi x sama dengan? Nah, dan jadi pertama-tama karena ini adalah akar-akaran kayak gitu ya. Berarti kita harus menghilangkan dulu akar 4-nya ya, biar tidak ada akar gitu. Nah, dengan cara gimana? Kalikan semuanya dengan akar 4 biar hilang yang ini ya. Alias atau akar 4-nya pindah ke sini jadi perpangkatan. Ya, berarti di sini y pangkat 4 sama dengan, nah di sini akarnya udah hilang. 2x plus 3 kayak gitu kan ya. Nah, udah kayak gini, ya udah berarti kalau udah kayak gini mah menjadi x sama dengannya, langkah selanjutnya tinggal pindahin aja pertama-tama apanya? 3-nya. Nah, ke depan gitu. Ini di belakang aja ya, x sama dengannya. 3 pindah ke depan jadi y pangkat 4 min 3 sama dengan 2x. Ini belum menjadi x sama dengan, masih 2x sama dengan. Jadi untuk menghilangkan 2-nya gimana? Iya, dibagi 2 ya, atau 2-nya pindah ke sini jadi pembagian. Jadi x sama dengan, nah 2-nya pindah jadi y pangkat 4 min 3 dibagi 2. Udah deh, udah x sama dengan ya. Berarti ini adalah inverse-nya. Oke, berarti kita tulis inverse-nya jadi berapa dong? Jadi f inverse x-nya sama dengan ini, ganti y-nya dengan x. Jadi x pangkat 4 min 3 dibagi 2. Oke, jadi seperti itu aja ya. Gampang kan? Jadi apapun soalnya, gimana pun soalnya, langkahnya ketiga langkah ini aja ya. Untuk langkah ketiga ini udah jadi f inverse-nya. Oke. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.